Oke, siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan pengendalian mutu di laboratorium pengujian. Nah, saudara sekalian, pengendalian mutu di laboratorium ini sangat penting, apalagi di laboratorium pengujian kimia. Sudah sering saya sampaikan bahwa pengujian kimia ini dampaknya luar biasa, kemana-mana ya. Ada yang berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan sosial ekonomi, berhubungan dengan politik, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu laboratorium ketika akan mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, maka laboratorium itu harus mampu mengendalikan mutu hasil pengujiannya. Nah, apa yang dapat terjadi jika suatu pengujian di laboratorium kimia itu tidak dikendalikan? Yang pertama, sangat mungkin hasilnya itu tidak valid atau tidak sah, ya. Sehingga kalau hasilnya tidak valid atau tidak sah, ini nanti berakibat tidak diakunya hasil laboratorium. Sehingga kalau misalkan saja hasil-hasil pengujian di laboratorium yang berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti masalah-masalah hukum misalkan, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Oleh karena itu, ketika laboratorium tidak melakukan proses pengendalian dengan baik, maka sangat mungkin hasil pengujiannya tidak absah atau tidak valid. Yang kedua, ketika laboratorium tidak melakukan proses pengendalian dengan baik, sangat mungkin pula bahan untuk pengujian ini tidak efisien. Kita tahu bersama bahwa bahan-bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pengujian di laboratorium ini adalah bahan-bahan yang nilai secara harga itu tidak murah, ya, alias mahal. Sehingga ketika menggunakan bahan yang kimia misalkan banyak, maka ini menjadi tidak efisien bagi laboratorium. Kemudian berikutnya, waktu pengujian bisa jadi tidak efektif. Bisa jadi memakan waktu yang lebih lama karena tidak ada proses pengendalian. Jadi biasanya kalau laboratorium itu melakukan kegiatan pengendalian dengan baik, termasuk waktu pengujian, ini juga sudah ditentukan. Kira-kira berapa lama satu laboratorium akan menyelesaikan kegiatan pengujiannya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan yang digunakan untuk pengujian dapat tidak berfungsi dengan baik. Jadi ketika proses pengendalian dilakukan, maka satu laboratorium sudah pasti membuat program untuk pengecekan, perawatan, peralatan-peralatan. Ya, jadi salah satu upaya mengendalikan adalah dengan membuat program. Tetapi ketika tidak dikendalikan, apalagi tidak membuat program pengecekan peralatan, sangat mungkin peralatan yang digunakan dapat tidak berfungsi dengan baik. Ya, karena tidak ada proses pengecekan, tidak ada proses perawatan, dan seterusnya. Berikutnya, proses preparasi sampel bisa jadi membutuhkan waktu yang lama, ya, karena tidak menggunakan misalkan prosedur yang tepat. Ya. Kemudian memungkinkan terjadinya kontaminasi silang pada sampel. Jadi ketika proses preparasi, misalkan saja jarak antara tempat preparasi dengan tempat untuk melakukan pengujian itu punya jarak yang cukup jauh gitu ya, maka sangat potensial akan terjadi kontaminasi silang pada sampel. Jadi sampelnya akan mengalami misalkan tidak betul-betul analit yang dianalisis, tetapi bisa jadi ada proses kontaminan dari tempat lain. Dan lain-lain ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa menyebutkan kira-kira apa saja yang
dapat terjadi jika satu laboratorium tidak melakukan kegiatan pengendalian dengan baik. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menerapkan atau menetapkan program kendali mutu di laboratorium pengujian? Yang pertama adalah perlu adanya penentuan kebijakan. Ya. Kebijakan ini dibuat oleh pimpinan laboratorium. Pimpinan harus menentukan kebijakan, ya, kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini penting, yang kemudian nanti harus diimplementasikan. Kemudian dalam proses mengimplementasikannya pasti butuh prosedurnya. Jadi perlu yang pertama adalah penetapan kebijakan dan prosedur untuk membuat misalkan pengendalian mutu di laboratorium pengujian. Kemudian menetapkan tanggung jawab untuk pemantauan dan peninjauan. Jadi penanggung jawabnya siapa, ya? Misalkan petugas di laboratorium ataupun jajaran operator gitu ya, analis gitu yang di laboratorium yang memang punya peran sentral untuk melakukan proses pemantauan dan peninjauan, ya, atau dalam hal ini mungkin pemantauan dan peninjauan bisa dilakukan oleh pimpinan, misalkan supervisor atau penyelia misalkan, ya, yang dibantu data-datanya dari petugas seperti analis atau laborator. Kemudian pelatihan semua staf tentang bagaimana mengikuti kebijakan dan prosedur dengan benar. Jadi staf-staf atau personel-personel yang ada di laboratorium itu harus diberikan pemahaman dan penjelasan sehubungan dengan kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk proses pengendalian mutu. Ya, jadi kebijakan dan prosedur ini harus disosialisasikan, ya. Jadi boleh melalui pelatihan atau mungkin melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan dan prosedur terkait dengan pengendalian mutu. Kemudian perlu adanya pemilihan bahan untuk pengendalian kualitas yang baik, ya. Jadi perlu ada namanya bahannya. Kalau misalkan di laboratorium pengujian itu biasa disebut dengan istilah reference material misalkan, atau mungkin juga sampel yang bisa diperlakukan untuk beberapa waktu tertentu misalkan. Kemudian penetapan rentang kendali untuk material atau bahan yang dipilih. Ya, jadi ini berhubungan dengan bagaimana kemudian laboratorium juga perlu membuat yang namanya bagan kendali atau QC chart atau kontrol chart gitu ya. Kontrol chart. Bagan kendali untuk setiap parameter pengujian. Jadi kalau misalkan ada 10 parameter dalam rangka menerapkan program kendali mutu, bisa membangun atau membuat bagan kendali untuk setiap parameter, dalam ini adalah 10 parameter pengujian. Kemudian membangun sistem untuk memantau nilai kendali. Berapa nilai kendalinya? Ya, kalau kita membuat bagan kendali, nanti akan bisa kita lihat berapa nilai yang bisa masuk pada rentang kendali yang sudah ditetapkan. Kemudian mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Apa itu tindakan korektif? Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian, ya. Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang didasarkan pada akar masalah. Jadi dicari akar masalahnya kenapa gitu. Jadi dalam istilah di laboratoriumnya ada 2 istilah penting. Ketika ada temuan ketidaksesuaian ada 2 istilah penting. Yang pertama itu adalah tindakan perbaikan, yang kedua adalah tindakan korektif. Tindakan perbaikan itu adalah sebuah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian secara langsung, ya.
Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian secara langsung. Tetapi kalau tindakan korektif itu adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian dengan melihat akar masalah, ya, dengan melihat akar masalah. Contohnya begini, contoh misalkan proses pengendalian mutu di laboratorium itu harus dilakukan duplo atau 2 kali pengukuran. Tetapi misalkan saja pada kegiatan audit internal di laboratorium ditemukan proses pengujian tidak dilakukan secara duplo, tetapi dilakukan tidak ada pengulangan, ya, tidak ada pengulangan. Sehingga tindakan perbaikan yang dilakukan adalah langsung melakukan pengujian secara duplo. Itu namanya tindakan perbaikan. Nah, kalau tindakan korektifnya bagaimana? Tindakan korektif ini dicari dulu akar masalah. Misalkan ternyata ketika proses pengujian dilakukan oleh analis kimia yang baru. Karena masih fresh graduate, itu baru saja lulus, ya, belum tahu prosedur pengendalian mutu, diminta melakukan pengujian, hanya melakukan pengujian 1 kali saja. Berarti akar masalahnya apa? Akar masalahnya bahwa analis tidak tahu adanya prosedur pengendalian mutu yang harus dilakukan yang harus dilakukan 2 kali pengulangan misalkan. Kemudian sudah diketahui akar masalahnya karena yang bersangkutan adalah analis baru. Sehingga perlu ada tindakan korektif. Apa tindakan korektif, ya? Jadi tindakan korektif itu begini, saya bilang tadi adalah tindakan korektif adalah satu tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian dengan melihat akar permasalahannya agar ketidaksesuaiannya tidak terulang kembali. Ya, tidak terulang kembali. Contoh tadi, proses pengendalian mutu untuk memenuhi kriteria kesesuaian, dia kan harus ada pengulangan 2 kali. Tapi kenyataannya misalkan di dalam proses kegiatan audit internal itu ditemukan pengujian yang hanya 1 kali. Berarti ada ketidaksesuaian yang harusnya 2 kali kok diukur cuma satu kali. Maka laboratorium wajib melakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan adalah tindakan langsung yang harus dilakukan oleh laboratorium ketika ada temuan ketidaksesuaian. Apa tindakan langsungnya? Yaitu secara langsung melakukan proses pengujian secara duplo. Nah, kemudian tindakan korektifnya adalah melihat akar masalah. Tadi misalkan akar masalahnya karena analisnya baru, ya, sehingga belum memahami kaitannya dengan prosedur pengendalian mutu, dan bisa jadi belum ada juga prosedur pengendalian mutu. Oleh karena itu tindakan korektifnya adalah misalkan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengendalian mutu, atau yang kedua membuat prosedur pengendalian mutu dan disosialisasikan kepada seluruh personel yang ada di laboratorium. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan rekaman. Jadi namanya rekaman ini adalah sebuah catatan hasil proses pengendalian mutu, ya, dan tindakan korektif yang mungkin diambil. Jadi apa saja? Oh, tindakan korektifnya tadi ada kegiatan pelatihan, ada pembuatan prosedur. Maka pembuatan prosedur, tindakan pelatihan itu harus disimpan catatan-catatan tadi atau rekaman-rekamannya. Ya, rekaman itu juga catatan, nama lainnya adalah catatan-catatan. Rekaman ini adalah dokumen level 4, ya. Dokumen level 4 di dalam sistem sistem penjaminan mutu, ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tipe pengujian, saya yakin saudara sekalian sudah cukup memahaminya. Ada 2 tipe pengujian, yaitu pengujian kualitatif
dan pengujian kuantitatif, ya. Pengujian kualitatif adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan ada atau tidak suatu analit pada contoh, ya. Ini bahasa sederhananya begitu aja. Analisis kualitatif adalah analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu zat yang dianalisis pada contoh atau pada sampel. Sedangkan analisis kuantitatif itu kan analisis atau pengujian untuk menentukan jumlah, konsentrasi, atau kadar suatu zat yang dianalisis atau analit pada sampel atau pada contoh. Begitu ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana pengendalian mutu untuk uji kualitatif? Adakah proses pengendalian mutu untuk uji kualitatif? Ada proses pengendalian mutu analisis kualitatif, ya paling tidak yang pertama, peralatan yang dipakai. Ya. Peralatan-peralatan yang dipakai harus dalam kondisi atau performa yang baik. Ya minimal alat itu berarti harus untuk menunjukkan bahwa performa atau kinerja peralatan itu baik atau tidak, maka ditunjukkan dengan kegiatan atau bukti-bukti pengecekan alat atau kalibrasi. Ya. Kalau kalibrasi itu adalah merupakan bukti suatu laboratorium melakukan kegiatan pengendalian mutu terhadap untuk pengujian uji kualitas. Minimal peralatannya harus dikalibrasi. Nah, termasuk sebenarnya juga personilnya ya, personilnya harus kompeten gitu ya. Nah, sedangkan untuk analisis kuantitatif ini memang membutuhkan proses pengendalian mutu yang lebih ketat ya dibandingkan dengan analisis kuantitatif. Proses pengendalian mutu untuk uji kuantitatif ini lebih ketat. Nah yang pertama harus menentukan batas keberterimaan, ya. Jadi misalkan ditetapkan itu batas-batas keberterimaan, ya. Misalkan kalau akurasi diterimanya sekian, presisi sekian, gitu. Kemudian linearitas sekian, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi harus mampu mengidentifikasi atau menentukan batas keberterimaan untuk uji kuantitatif, ya. Sensitivitasnya berapa, LOD, LOG-nya berapa, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah perlu adanya program pengendalian mutu untuk setiap parameter yang diuji kuantitatif, ya. Tadi di awal saya sampaikan juga, ketika laboratorium punya 10 parameter pengujian, maka laboratorium harus membuat 10 program pengendalian mutu pada parameter pengujian tadi. Jadi misalkan ada bisa mengukur CU, PB, CR, misalkan untuk logam ada COD, BOD, TSS, nitrat, nitrit, asam sulfat misalkan atau klorida itu 10 ya. Maka masing-masing parameter tadi itu juga harus dibuat program pengendalian mutunya, ya. Tadi contohnya setiap satu parameter misalkan nih dengan menggunakan kontrol cat atau bahkan kendali. Kemudian yang berikutnya adalah perlu melakukan evaluasi terkait dengan akurasi dan presisi hasil pengujian. Nah, material atau bahan untuk pengendalian mutu yang perlu saudara sekalian ketahui adalah bahan atau material untuk pengendalian mutu adalah bahan yang mengandung sejumlah tertentu dari analit. Ya. Ini biasa yang dikenal dengan istilah CRM atau singkatan dari Certified Reference Material. Ya. Jadi bahan acuan bersertifikat.
sertifikat. Karakteristik dari CRM itu karakteristiknya sama seperti bahan sampel atau seperti sampel gitu. Ya, seperti sampel. Ada CRM untuk air limbah misalkan. Ya, karakteristiknya kayak limbah, di sana mengandung banyak komponen-komponen penyusun limbah misalkan. Kemudian bahan untuk pengendalian mutu dilakukan pengukuran bersamaan dengan sampel. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengukur di dalam proses pengujian, misalkan saja bersama-sama dengan sampel, ya, ikut diuji juga, ikut diuji, agar kita bisa melihat trennya, apakah proses pengujian itu masih kita kendalikan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dari pengendalian adalah untuk memvalidasi keandalan sistem pengujian dan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja seorang analis, ya, dan kondisi lingkungan yang mungkin saja mempengaruhi hasil pengujian. Apakah bahan pengendalian mutu sama dengan kalibrator? Ya, bahan pengendalian mutu ini berbeda dengan kalibrator. Kalibrator itu adalah suatu bahan atau larutan yang digunakan untuk mengkalibrasi atau menyetel alat sebelum pengujian. Tadi kan namanya reference material, ya. Jadi bukan bahan standar untuk mengkalibrasi, bukan, ya. Tapi menggunakan bahan CRM. Sedangkan kalibrator sendiri adalah bahan yang digunakan untuk mengkalibrasi atau menyetel alat sebelum pengujian. Kemudian kalibrator pada umumnya hanya ada satu sifat dari analit. Jadi hanya ada satu sifat saja. Contoh misalkan kalibrator untuk AAS, ya dia logam CU misalkan. Berarti kan dia cuma umumnya sifatnya satu saja, yaitu logam CU. Kalibrator sering disediakan oleh pabrik pembuat peralatan. Ya, misalkan kalibrator untuk pH meter, maka sudah disiapkan yang disediakan oleh pabrik, misalkan kaitannya dengan larutan buffernya. Kalibrator tidak digunakan sebagai bahan pengendalian mutu pengujian. Jadi yang digunakan untuk pengendalian mutu pengujian itu yang disebut dengan reference material atau bahan acuan, ya. Nah, ini dari mana bahan untuk pengendalian mutu? Nah, untuk bahan mutu yang pertama adalah dengan membeli CRM atau Certified Reference Material, ya. Certified Reference Material. Jadi istilah CRM saya kira ini juga harus melekat di saudara sekalian, karena ini penting bagi sebuah laboratorium, ya, bagi sebuah laboratorium. Nah, selain kita misalkan menggunakan CRM, maka bahan pengendalian itu bisa menggunakan sisa dari bahan hasil uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium, ya. Jadi laboratorium yang baik itu adalah laboratorium yang senantiasa ikut berpartisipasi dalam kegiatan uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium itu. Jadi untuk melihat kinerja atau performa dari laboratorium dilihat dengan laboratorium yang lain, maka laboratorium sudah sepatutnya dan selayaknya dan harus mengikuti kegiatan uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan sampel, ya. Jadi sampel juga boleh digunakan untuk bahan pengendalian mutu. Cuman ada syaratnya. Sampelnya itu sudah dikondisikan untuk mampu bertahan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan bahannya mampu bertahan 3 sampai 6 bulan misalkan, atau mungkin sampai 1 tahun kalau memungkinkan, ya. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan untuk pengendalian mutu pengujian di laboratorium.
Nah, bukti yang dapat menunjukkan laboratorium telah melakukan proses pengendalian mutu itu ada dua sebenarnya, ya. Pengendalian mutu secara numerik dan pengendalian mutu secara non numerik, ya, secara numerik. Kalau kita bicara numerik, istilah paling diingat paling tidak kalau numerik berarti ada angka-angka yang dihasilkan, kan gitu ya. Ada angka-angka yang dihasilkan. Yang pertama adalah keteraturan penggunaan bahan acuan bersertifikat dan atau pengendalian mutu internal menggunakan bahan acuan sekunder. Bahan acuan sekunder ini adalah bahan acuan yang diturunkan dari bahan acuan bersertifikat. Misalkan kalau saya punya bahan acuan itu saya ambil sedikit, kemudian saya lakukan pengenceran, misalkan ya, saya lakukan pengenceran, maka itu bahan yang bahan acuan bersertifikat tadi dinamakan sebagai bahan acuan sekunder, gitu ya. Kemudian replika pengujian menggunakan metode yang sama atau berbeda. Jadi melakukan pengulangan pengujian. Boleh dengan menggunakan metode yang sama atau metode yang berbeda. Nanti dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua metode tersebut, misalkan. Kemudian pengujian ulang atas contoh uji yang masih ada. Jadi ketika melakukan pengujian ulang ini juga bagian dari proses pengendalian mutu untuk melihat apa ini paling tidak stabil nggak hasilnya, kan gitu. Kemudian yang keempat, korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari suatu contoh. Misalkan begini, kalau mengukur air limbah, ya air limbah, itu misalkan air limbah domestik lah, air limbah domestik. Air limbah domestik ini kan secara umum limbahnya berasal dari bahan-bahan organik, ya bahan-bahan organik. Parameter yang ditentukan misalkan ada COD, ada BOD, misalkan ada TSS, ada TSS, misalkan ya. Nah, kita akan melihat kira-kira karakteristik nanti antara COD dan BOD bagaimana. Karakteristik COD dan TSS seperti apa dan seterusnya. Karakteristik TDS dan TDS dan TSS-nya seperti apa, begitu ya. Ini kita bisa melihat. Tapi kalau kita mau melihat karakteristik ini harus didasarkan pada pemahaman secara ilmiah pastinya. Contoh misalkan tadi air limbah domestik. Ketika melakukan pengujian air limbah domestik, secara umum parameternya tadi ada COD dan BOD misalkan. COD itu singkatan dari chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimia. Sedangkan BOD adalah biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologi. Kalau melakukan pengujian terhadap air limbah secara karakteristik parameternya, maka COD akan lebih besar ya, khususnya air limbah domestik. Ya, air limbah domestik, maka COD itu pasti lebih besar dibandingkan dengan BOD. Air limbah apapun seharusnya begitu. Yang namanya COD pasti akan lebih besar dari BOD. Tidak mungkin yang namanya BOD itu akan lebih besar daripada COD. Nggak mungkin. Ya, nanti kalau teman-teman misalkan uji limbah, hasil BOD-nya lebih besar, langsung ini pasti salah. Ini pengendalian mutunya tidak baik. Gitu. Kemudian yang kelima adalah proses pengendalian mutu secara numerik, yaitu melalui kegiatan partisipasi uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Partisipasi uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium ada 3 hasil sebenarnya. 3 hasil yang pertama adalah dia masuk kategori inlier. Jadi kalau hasilnya kategori inlier, berarti itu hasilnya memuaskan. Ya, hasilnya memuaskan.
Tetapi yang berikutnya, selain inlier, maka bisa jadi ada hasilnya itu diberi peringatan. Maksudnya diberi peringatan ini belum baik banget lah gitu. Harus hati-hati. Nanti kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik, maka ada potensial hasilnya tidak valid. Yang berikutnya adalah terkait dengan hasil uji efisiensi atau uji banding antar laboratorium, itu hasilnya outlier. Nah, kalau outlier ini maka memang hasilnya untuk proses pengujiannya itu tidak terkendali. Berarti tetap ada proses pengujian yang kurang tepat. Maka di situ pasti ada ketidaksesuaian ketika proses pengujian. Ketika hasilnya itu masuk kategori outlier, maka laboratorium memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi. Apa sebabnya kok hasilnya outlier? Ya, apa sebabnya hasilnya kok berbeda-beda dengan laboratorium yang lain misalkan? Ya, perlu dicermati satu persatu. Mungkin dilihat dulu dari metodenya, kemudian sudah ada kalau pakai metode bagus sudah ada verifikasi atau tidak, kemudian dilihat bahan yang digunakan itu masih layak pakai atau tidak, sudah kadaluarsa atau belum, dan seterusnya. Ya, maka perlu ada investigasi. Kalau hasilnya masuk kategori outlier. Kemudian yang terakhir adalah assessment dari badan akreditasi. Assessment itu adalah penilaian, ya, penilaian untuk mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi. Ya, kalau laboratorium yang diakses, maka laboratorium yang sudah berhasil menyelesaikan proses asesmen dan mendapatkan rekomendasi dari badan akreditasi, dalam hal ini adalah oleh Komite Akreditasi Nasional, maka laboratorium akan menyandang status terakreditasi. Kalau sudah menyandang status terakreditasi, laboratorium diizinkan mengeluarkan sertifikat dengan mencantumkan simbol atau logo dari Komite Akreditasi Nasional. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian mutu yang non-numerik. Berarti ini adalah pengendalian mutu yang memang tidak berkaitan secara langsung terhadap hasil-hasil pengendalian mutu yang dalam bentuk tadi angka-angka, ya, perhitungan, bukan. Tapi lebih kepada hasil-hasil atau proses kegiatan melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan. Biasanya diperiksa itu dokumen-dokumen, ya. Apakah dokumen-dokumen tersedia atau tidak. Nah, bagaimana proses pengendalian yang non-numerik? Yang pertama adalah kegiatan audit internal. Jadi kegiatan audit internal juga bagian dari proses pengendalian mutu. Dalam siklus plan do check action, maka kegiatan audit internal itu masuk pada wilayah cek, ya, wilayah pengecekan, pengevaluasian. Kemudian yang berikutnya adalah penyeliaan. Penyelia itu nama lainnya supervisor, tapi identik kalau di laboratorium namanya penyelia. Biasanya penyelia supervisor ini kan memantau, ya, memantau kegiatan hasil pengujian. Kira-kira sudah sesuai atau belum, ya, dengan regulasi yang ditetapkan negara misalkan. Nah, biasanya kalau secara teknis seorang penyelia mereka akan membubuhkan paraf pada bukti-bukti yang disediakan oleh seorang analis di laboratorium. Kemudian berikutnya adalah pengendalian identitas dan keutuhan data. Jadi ini penting gitu untuk melihat bagaimana ketertelusuran data. Jadi data itu kadang ditelusuri juga. Apakah ketika proses memasukkan
angka-angka itu sudah benar atau tidak. Ya misalkan saja proses pengolahan datanya dengan menggunakan Excel, ya. Berarti apakah dia itu sudah tepat belum rumus-rumus yang dipakai dan seterusnya. Termasuk keutuhan data ketika memindahkan data dari instrumen misalkan ke Excel misalkan, itu masih utuh atau jangan-jangan ada yang berkurang. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi data hasil pengujian. Mengecek lagi hasilnya, bukan melakukan proses pengujian di lab ya, tapi mengecek hasil-hasilnya. Apakah misalkan sudah menetapkan tingkat keberterimaan untuk akurasi? Apakah sudah menetapkan tingkat keberterimaan untuk presisi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah memantau unjuk kerja peralatan dan kalibrasi. Jadi peralatan, saya bilang tadi bahwa peralatan-peralatan itu selalu dipantau. Memantau misalkan ada nggak dokumen perawatan untuk neraca, misalkan ya. Oh ada nggak dokumen untuk perawatan spektrum? Oh ada nggak dokumen apa namanya pengecekan untuk alat AS misalkan? Oh ini tidak ada, misalkan aja ya. Berarti itu proses pengecekan apa namanya unjuk kerja atau menggunakan pengecekan sertifikat kalibrasi. Yang berikutnya adalah pemantauan terhadap kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian. Kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian ini yang dilihat adalah suhu dan kelembaban. Suhu dan kelembaban dicek, dipantau setiap saat. Setiap melakukan proses pengujian harus dicek atau minimal sehari, setiap hari dicek kondisi lingkungan pengujiannya bagaimana, suhunya berapa, kelembabannya berapa, ya. Kalau mau tambah lagi juga nggak apa-apa. Bagaimana persediaan air, bagaimana pencahayaan dan seterusnya. Kemudian pemeriksaan tanggal kadaluarsa bahan habis pakai dan bahan kimia. Nah, saudara sekalian, di dalam persyaratan yang ada pada ISO IC 17025 terkait dengan pengendalian mutu secara teknis di laboratorium sebenarnya ada di dua persyaratan ini. Ya, baik tercantum di persyaratan sumber daya maupun di persyaratan proses. Jadi kalau di persyaratan sumber daya ini biasanya menyangkut personil, menyangkut peralatan, menyangkut kalibrasi gitu ya. Kemudian di persyaratan proses biasanya menyangkut metode yang digunakan ya, kemudian perlakuan sampel, preparasi sampel dan lain sebagainya. Itu ada di persyaratan proses. Jadi kalau menurut ISO IC 17025 paling tidak kita bisa mengetahui bahwa pengendalian dan jaminan mutu hasil pengujian ini melekat di dalam persyaratan sumber daya dan persyaratan proses. Nah, ini contoh pengendalian mutu pada pengujian SNI ya, pada pengujian SNI. Ini ada salah satu contoh misalkan cara uji krom total secara spektrofotometri serapan atom nyala atau SSA ya contohnya. Nah ini saya kutip langsung di bagian pengendalian mutu ya. Nah kalau di sini sebenarnya kalau kita lihat pengendalian mutu, ada pengendalian mutu yang memang lebih kepada jaminan mutu ya. Jaminan itu berarti kan satu yang memang mendukung hasil ujian sebelum proses pengujian dilakukan. Kalau orang butuh jaminan kan begitu, sebelum mendapatkan apa-apa jaminannya apa dulu. Termasuk begitu mau melakukan pengujian begitu, agar hasil ujinya yang baik jaminannya apa? Oh, jaminannya yang pertama adalah menggunakan bahan kimia yang pro analisis atau PA. Yang kedua, menggunakan peralatan-peralatan gelas yang bebas kontaminasi. Kemudian menggunakan peralatan-peralatan alat ukur yang terkalibrasi misalkan. Kemudian dikerjakan oleh analisis yang kompeten,
kemudian dilakukan analisis dalam jangka waktu yang tidak melampaui waktu penyimpanan maksimum. Jadi kalau misalkan maksimum 3 bulan ya tidak boleh melampaui sampai 3 bulan. Ini proses kalau A sampai E ini lebih apa namanya ya, lebih cocok memang dengan istilah jaminan mutu ya, atau pengendalian mutu yang mana yang ini, yang non numerik juga bisa juga. Nah, untuk ini yang berikutnya ya, pengendalian mutu yang sifatnya numerik ini kalau kita perhatikan ya. Ini adalah pengendalian mutu yang sifatnya numerik. Misalkan perhitungan koefisien korelasi regresi linear R ya, yang ditetapkan lebih besar atau sama dengan 0,995 dengan nilai intercept lebih kecil atau sama dengan batas deteksi. Jadi kalau misalkan intercept ini kan ini penting ini teman-teman semua dalam melakukan kegiatan pengendalian itu. Dicek juga interceptnya berapa. Ya, jadi kalau misalkan batas deteksinya misalkan kalau dikonversi ke kalau kita nguji pakai AAS seperti ini, absorbansinya berapa sih? Nah, gitu. Berarti ya, paling tidak itu nilai interceptnya sama dengan nilai absorbansi untuk nilai batas deteksi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan analisis blanko dengan frekuensi 5% sampai dengan 10% per batch satu seri pengukuran. Jadi kalau misalkan kok pengukuran parameternya ini kan tadi contohnya krom total ya. Dalam satu batch isinya 100 ya, 100. Maka untuk pengendaliannya itu diambil 5% dari 100 tadi. Ya, 5 dalam hal ini ya, atau sampai dengan 10. Minimal 5, maksimal 10 untuk pengendaliannya. Ya. Atau minimal 1 kali jumlah contoh uji jika kurang dari 10. Nah, jika misalkan sampelnya hanya pengujiannya krom sebanyak 5 kali, ya 5 kali, maka dalam satu batch, dalam satu wadah, sampelnya ini cukup dilakukan 1 kali, ya, dilakukan 1 kali. Kemudian lakukan analisis duplo untuk frekuensi 5% sampai dengan 10% per satu seri pengukuran, ya. Jadi maksimal nilai duplonya adalah 5 sampai 10%. Atau minimal 1 kali untuk jumlah contoh uji kurang dari 10 sebagai kontrol analisis. Jika nilai persen relatif, ya, perbedaan persen relatif atau RPD sama dengan 10%, maka perlu dilakukan pengukuran yang ketiga. Jadi tidak boleh lebih besar atau sama dengan 10%. Kita tahu rumus penentuan nilai relatif persen difference atau persen RPD itu adalah harga mutlak dari hasil pengukuran dikurangi dengan hasil pengukuran yang kedua atau duplikat pengukuran dibagi dengan rata-rata, ya. Ini kan hasil pengukuran pertama dan duplikat bagi 2 itu kan nilai rata kali 100%. Kemudian yang poin I, ini contohnya adalah melakukan kontrol akurasi dengan spike matrix atau salah satu standar kerja dengan frekuensi 5% sampai dengan 10% per satu pengukuran atau minimal 1 kali jumlah contoh uji kurang dari 10 dengan nilai kisaran persen temu balik. Untuk spike matrix adalah 85% sampai dengan 115%. Atau dengan standar, jika dengan menggunakan standar, itu nilainya adalah 90% sampai dengan 110%. Adapun rumus persen temu balik atau persen recovery adalah A min B per C kali 100%. Di mana A itu adalah kadar contoh uji yang diperkaya atau ditambah dengan standar, spike begitu. Sedangkan B adalah kadar atau konsentrasi contoh uji, yang C adalah kadar atau contoh
ya atau standar yang ditambahkan atau bahasanya target value ya. Nah, ini kalau ini ada catatan volume spike matrix ditambahkan maksimal 5% dari volume contoh uji. Jadi tidak boleh melebihi 5%. Kalau volume contoh ujinya itu 100 mili sampai 100 mili, maka maksimal penambahan spike matrixnya ya 5 mili. Ya, ini memang tidak boleh menambahkan terlalu banyak. Kemudian hasil akhir kadar contoh uji yang diperkaya dengan spike matrix berkisar 2 kali kadar contoh uji. Ya, jadi kalau di dalam spike matrix percent recovery kita mengenal istilah penambahannya adalah 80% dari konsentrasi analit, 100% dari konsentrasi analit atau 120% dari konsentrasi analit. Sehingga kalau di sini kan jelas ya, konsentrasi spike itu dekat-dekat atau berkisar 2 kali kadar contoh uji. Kadar contoh uji yang sudah diperkaya berada pada kisaran rentang pengukuran. Nah, ini contoh bagaimana proses pengendalian mutu terhadap pengujian kimia ya, atau pengujian di laboratorium. Mungkin itu yang mengawali. Nanti sebelum masuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada saudara sekalian yang mau